Antum menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datengin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid. Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita? Selanjutnya tentang mursyid. Bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat? Apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyidnya dong. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh melanggar syariat. Jelas loh syariat Nabi Musa. Gimana? Zahirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih. Ayo, lolos nggak nih antum nih malam ini nih? Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya pendosa. Mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus binima, karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma gak enak nanya kan? Buya punya ijazah dari mana gitu. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah Poris. Silakan diputar ulang. Terulang ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan thariqat saya ngaji. Tidak terima baiat. Nggak terima baiat. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli thariqah. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqah wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh.
Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqat meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ngajar cuma la ilaha illallah, Allah Allah itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Anom nih, kecium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yai Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadu sekali, tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Sadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya, jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian Pak sekarang. Kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis. Orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dari 8 bab. Bebas. Maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datangin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ini marah ke siapa ya? Marah ke ente. Aman ya? Ya.